Adegan dibuka dengan seorang bocah bernama Kenta yang berlari tergesa ke kantor polisi. Nafasnya tersengal saat melapor bahwa ia baru saja menemukan Mayumi, sosok yang selama ini hilang. Petugas yang menerima laporan itu segera menghubungi markas pusat, tak sadar bahwa sambungan teleponnya sedang disadap oleh Masha dan Kasha. Dua wanita misterius yang langsung melapor kepada atasan mereka, Dr. Giba. Namun Giba tidak terkejut. Ia tetap tenang, memegang teguh rencana gilanya untuk menggunakan Mayumi untuk memancing Jiban. Lalu meledakkan mereka berdua dalam satu serangan dahsyat. Untuk itu ia mengutus monster baru Hunternoid, memburu Mayumi sebelum pihak lain menemukannya lebih dulu. Kabar tentang penemuan Mayumi akhirnya sampai ke telinga Naoto. Tanpa buang waktu, ia mendatangi kantor polisi tempat Kenta membuat laporan. Di sana, seorang polisi muda kita sebut saja Uja menjelaskan bahwa ia baru bertugas menggantikan Kapolsek Sasaki, yang wafat beberapa minggu lalu setelah terjatuh dari tebing curam bernama Demon Rock. Tempat itu bukan sekadar tebing. Bagi Kenta, Demon Rock adalah lokasi terakhir ia melihat sosok Mayumi dan juga tempat ayahnya almarhum Ujang kehilangan nyawa. Untuk sementara, Kenta dirawat di kantor polisi. Hingga Naoto datang memintanya menunjukkan jalan ke lokasi tersebut. Namun dalam perjalanan, Kenta mengaku sesuatu yang janggal. Ia tak benar-benar melihat Mayumi. Yang melihatnya hanyalah Goro, anjing kesayangannya yang kemudian juga menghilang di kawasan Demon Rock saat mengejar Mayumi. Sementara itu, Masha dan Kasha menyusup ke kantor polisi, menebar teror sambil memaksa Kapolsek untuk mengungkap lokasi Mayumi. Dalam tekanan, sang Kapolsek pun menyebut nama Demon Rock. Di sisi lain, di atas tebing itu Kenta terdiam dalam duka mengenang ayahnya yang gugur. Naoto mencoba menenangkan bocah itu. Tak sadar bahwa mereka sedang diawasi oleh pasukan Biolon. Hujan peluru tiba-tiba menghujani mereka. Naoto dengan sigap melindungi Kenta, membawanya kabur ke sebuah gua sempit di tepi karang. Beberapa saat kemudian, Naoto kembali muncul kali ini sebagai Jiban. Dengan langkah tegas dan tatapan tajam, ia menghadapi Masha dan Kasha. Para kroco Biolon berjatuhan satu persatu di tangannya, hingga kedua wanita itu memilih kabur meninggalkan pertempuran. Setelah situasi aman, Jiban kembali menemui Kenta. Bocah itu tampak murung, lalu dengan lirih ia membuat pengakuan. Semua ceritanya tentang Mayumi hanyalah kebohongan. Ia tidak pernah menemukannya. Ia hanya tak ingin kembali ke kampung halaman. Karena setelah ayahnya meninggal, rumah dinas mereka akan diambil alih oleh Kapolsek baru. Ia dan ibunya harus pergi besok. Padahal Goro, anjing kecil yang sangat ia sayangi, masih belum ditemukan. Suasana pun hening. Kamera menyorot wajah Kenta yang sendu, sementara angin pantai berhembus pelan di antara karang-karang Demon Rock, tempat di mana kebohongan kecil seorang bocah membuka jalan menuju pertempuran besar yang belum berakhir. Naoto yang awalnya merasa ditipu, tak meledak emosi. Ia justru merasakan kesedihan Kenta dan mau menolong asalkan bocah itu berjanji tak berbohong lagi, terutama soal hal-hal penting. Mereka menelusuri aliran sungai mencari Goro, namun dari kejauhan Masha dan Kasha bersama Hunternoid mengintai setiap langkah mereka. Singkatnya, Naoto menemukannya terjebak di bawah jembatan. Tetapi saat berusaha menyelamatkan anjing itu ia tertembak dan terjatuh. Celah itulah yang dimanfaatkan Biolon untuk menculik Kenta. Di hulu, Muramatsu yang sedang memancing ditegur oleh Yuko karena mangkir dari tugas. Tak lama pancingannya bergoyang, namun yang muncul bukan ikan melainkan Naoto yang menyelinap dari balik batu. Riakan minta tolong Kenta memanggil mereka semua dan mereka segera berlari menuju sumber suara, menemukan Kenta yang dibawa kroco Biolon. Namun upaya pembebasan terganggu ketika Naoto sekali lagi terkena tembakan. Ternyata Hunternoid adalah sniper ulung. Ketegangan memuncak saat Jiban tiba, bertarung gagah demi memberi kesempatan Yuko membawa Kenta melarikan diri sementara Masha dan Kasha mengejar. Pertempuran tidak mudah karena Hunternoid lihai menembak dari jarak jauh. Sampai akhirnya Jiban setel strategi dengan memancing monster keluar dari persembunyian. Menyerang titik butanya dengan presisi yang menumpulkan akurasi sniper itu, lalu menebaskan pedang Maximilian hingga Hunternoid roboh dramatis. Singkat cerita, mereka menemukan Goro di balik batu raksasa di tengah sungai. Misi selesai, Naoto tak marah lagi meski sempat diprank oleh bocil. Lalu adegan bergeser ke sebuah Gramedia di mana sang admin shock karena rak buku kosong sementara kerumunan pembeli fanatik sudah antre demi komik One Piece terbaru. Tak disangka, semua ini ulah Giba. Bukan emas atau berlian yang ia rampok, melainkan kecerdasan umat dengan menggasak tiap buku di dunia.
Karena ide ketika dituangkan ke dalam tulisan adalah benih yang membuat gagasan berkembang, dianalisis, dan menyebar. Merampas tulisan berarti merampas kemungkinan untuk manusia bertambah cerdas. Tulisan memberi bentuk dan napas pada gagasan. Menghidupkannya dalam cerita, rencana, atau refleksi pribadi. Karena itulah, Giba berambisi menghapus buah pikir manusia dengan menciptakan monster baru bernama Goatnoid, makhluk pemakan buku yang dirancang untuk menelan habis setiap karya tulis di dunia. Sementara itu, Naoto menerima laporan dari seorang mangaka sederhana bernama Mas Asep Kisminoto. Ia mengaku bahwa karya-karyanya dimakan oleh monster menyerupai kambing. Awalnya Asep mengira itu mimpi aneh. Tetapi saat terbangun, seluruh gambar yang ia buat lenyap tanpa jejak. Dalam penyelidikannya, Naoto menemukan sehelai bulu aneh di jendela kamar Asep. Naoto melakukan analisis di markas dan mengonfirmasi bahwa itu memang milik makhluk ciptaan Biolon, sang pemakan kertas. Di sisi lain, Asep yang tengah dikejar tenggal penerbitan malah didatangi kembali oleh Goatnoid yang kali ini meminta lebih banyak kertas untuk dimakan. Karena kehabisan bahan, Goatnoid menculik Asep dan memaksanya menggambar di sarangnya. Naoto yang kembali ke lokasi kejadian, melihat penculikan itu dan langsung mengejar. Kejar-kejaran sengit terjadi hingga ia bertransformasi menjadi Jiban. Dalam pertempuran itu, Jiban menyadari bahwa Goatnoid sebenarnya bukan petarung. Serangannya hanya berupa serudukan tanpa teknik atau strategi. Namun sebelum Goatnoid bisa dikalahkan, Masha dan Kasha muncul dengan pasukan Biolon. Mengalihkan perhatian Jiban agar Goatnoid bisa melarikan diri bersama Asep. Ternyata di dalam goa, Goatnoid justru memaksa Asep menggambar komik tentang dirinya. Bukan sebagai monster jahat, melainkan sebagai pahlawan super. Keanehan itu membuat Giba murka, dan Garbo turun tangan menghukumnya. Ia memerintahkan Goatnoid kembali fokus pada misinya. Memakan semua kertas di dunia. Namun Goatnoid menolak, ia lebih ingin dikenal sebagai pahlawan sejati. Keras kepala namun berpotensi, ia akhirnya diizinkan untuk dimodifikasi menjadi petarung agar bisa mewujudkan ambisinya. Sementara itu, Naoto dan Yuko melacak jejaknya hingga ke tempat daur ulang kertas. Di sanalah mereka menemukan Asep, yang tengah dipaksa menggambar tanpa henti oleh sang monster yang ingin diabadikan sebagai pahlawan dalam komik ciptaannya sendiri. Di tempat daur ulang itu, Goatnoid muncul dengan tubuh barunya yang telah ditingkatkan. Memaksa Asep terus menggambar tanpa henti. Setiap kali pensilnya berhenti bergerak, kursi listrik tempatnya duduk langsung menyetrum. Saat Naoto mencoba menghentikan kekejaman itu, Goatnoid menyerangnya hingga tubuh Naoto terhempas keluar ruangan. Yuko yang tak punya pilihan menembakkan senjatanya, berusaha melindungi Asep, hingga Jiban datang tepat waktu dan memintanya mengevakuasi sang mangaka. Di sela kepanikan itu, Yuko sempat melihat hasil gambar Asep. Komik yang menggambarkan pertarungan antara Goatnoid dan manusia besi. Dan kini adegan itu seolah menjadi nyata di depan matanya, ketika Jiban seorang cyborg benar-benar bertarung melawan monster yang sama. Kali ini kekuatan Goatnoid jauh melampaui ekspektasi. Dengan manipulasi kertas, ia mampu menjatuhkan Jiban berkali-kali. Di markas, Giba yang melihat kelambanan Goatnoid kehilangan kesabaran dan meluncurkan misil untuk menghancurkan seluruh area pertempuran. Harry segera memperingatkan Jiban tentang rudal yang mendekat dan mengirim Spirus untuk mencegatnya. Di tengah kebingungan, Jiban menganalisis bahwa kekuatan Goatnoid tidak stabil. Kadang luar biasa, kadang rapuh seperti kertas yang dimakannya sendiri. Saat menyadari bahwa Giba berencana menghancurkan mereka berdua sekaligus, Jiban memperingatkan Goatnoid, namun monster itu sudah kehilangan kepercayaan pada tuannya dan hanya ingin mengalahkan Jiban agar kisah komiknya bisa berakhir megah. Pertarungan pun mencapai puncak dramatisnya. Debu beterbangan, ledakan mengguncang dinding pabrik, hingga Maximilian Sword diturunkan dan mengalahkan Goatnoid dalam satu serangan elegan. Dengan itu, Asep terbebas dari paksaan sang monster. Meski begitu, ia tetap menerbitkan manga yang telah dipaksakan itu namun dengan satu perubahan besar. Yaitu tokoh utamanya kini bukan Goatnoid, melainkan manusia besi yang menyelamatkannya yaitu Jiban. Keesokan harinya, adegan beralih pada Naoto dan Muramatsu yang tengah memburu pasukan Biolon di sebuah pabrik tua. Baku tembak berlangsung sengit. Peluru menghantam besi dan beton, hingga kaki Muramatsu tertembak dan ia terjatuh kesakitan. Saat bala bantuan kepolisian datang dan situasi makin panas, Naoto melihat celah untuk bergerak sendiri dan tanpa ragu ia berubah menjadi Jiban sekali lagi. Armor pelindung Jiban yang tahan peluru membuatnya dengan mudah menumbangkan pasukan Biolon. Sementara para polisi hanya bisa terpaku, tak berdaya menyaksikan aksinya. Setelah pertarungan usai,
Jiban memanggil Reson dan segera membawa Muramatsu yang pingsan untuk dirawat di markas. Namun keesokan harinya, suasana di Mabes Polri berubah aneh. Yuko tidak menemukan data rumah sakit manapun yang mencatat Muramatsu sebagai pasien. Tiba-tiba, pria itu muncul di kantor dengan langkah santai seolah tak pernah terluka sama sekali. Yuko dan asistennya tertegun. Luka yang seharusnya parah kini lenyap tanpa bekas. Lebih aneh lagi, Muramatsu mengaku tak mengingat apapun. Ia hanya tahu bahwa dirinya pingsan dan kemudian terbangun di apartemen dengan tubuh sepenuhnya pulih. Dari balik pintu, dua poluan yang mendengarkan pembicaraan itu ternyata adalah Masha dan Kasha dalam penyamaran. Kedua wanita cantik Biolon itu segera melaporkan temuannya pada Giba. Giba yang segera menyimpulkan bahwa Muramatsu pasti sempat dibawa ke markas Jiban, tempat dengan teknologi canggih yang mampu menyembuhkan luka berat dalam waktu singkat. Hal ini berarti markas tersebut menyimpan rahasia besar yang harus segera diungkap. Dan untuk itu, Giba mengutus monster baru bernama Suicide Noid untuk menemukan lokasi persembunyian Jiban. Sebelum berangkat, Garbo memperingatkannya tentang kekuatan Jiban yang luar biasa dan menekankan agar berhati-hati. Sementara itu, adegan bergeser ke Muramatsu dan asistennya bernama Michio. Dengan penuh percaya diri, entah karena bingung atau terlalu yakin, Muramatsu tiba-tiba mengaku bahwa dirinya adalah Jiban. Michio langsung pingsan, bukan karena terkejut, tapi karena sesosok monster Suicide Noid muncul di hadapan mereka. Anehnya bahkan di depan monster itu, Muramatsu tetap dengan tenang mengaku dirinya Jiban. Dan lebih mencengangkan lagi, Suicide Noid benar-benar mempercayainya. Monster itu pun menyerangnya dan membuatnya pingsan. Saat itu Masha dan Kasha muncul dan memutuskan membawa Muramatsu ke markas Giba. Tak lama kemudian kabar hilangnya Muramatsu sampai ke telinga Naoto dan Yuko. Mereka segera melakukan pencarian. Sementara di markas Giba, tubuh Muramatsu kini menjadi bahan eksperimen. Hasil pemeriksaan membuat para ilmuwan Biolon terkejut. Di kaki Muramatsu tertanam logam misterius yang menyerupai armor Jiban. Namun Masha dan Kasha segera menjelaskan bahwa itu bukan bukti ia Jiban sejati, melainkan sisa logam dari prosedur pengobatan darurat ketika ia tertembak dalam operasi sebelumnya. Adegan berpindah ke Naoto yang tengah berusaha mencari keberadaan Muramatsu bersama Harry. Mereka segera mengaktifkan 3 unit andalan, Reson sang mobil tempur, Beacon sang motor cepat, dan Spirus sang pesawat canggih. Semuanya siap dikerahkan untuk pertempuran besar yang akan datang. Dengan bantuan radar yang mendeteksi logam di kaki Muramatsu, mereka akhirnya berhasil melacak posisinya. Sementara itu di markas Biolon, Muramatsu yang sudah siuman kembali mengaku sebagai Jiban dan menantang seluruh pasukan musuh. Namun kebohongan itu membuat Suicide Noid murka karena merasa dipermainkan. Monster itu hendak menghabisinya, tapi Masha dan Kasha menahannya. Karena hanya Muramatsu satu-satunya yang bisa mereka manfaatkan untuk menemukan markas Jiban yang sebenarnya. Di sisi lain, Jiban melaju dengan kecepatan penuh menuju lokasi penyanderaan. Saat ia tiba, Mat Garbo menghadangnya. Pertempuran besar tak sempat terjadi, namun pertemuan itu menjadi peringatan keras bagi Masha dan Kasha agar segera meninggalkan tempat tersebut. Begitu Garbo pergi, Jiban masuk ruangan dan menemukan Muramatsu terkapar tak berdaya. Saat sadar, Muramatsu merasa malu luar biasa. Karena ia telah mengaku sebagai Jiban, padahal sang pahlawan sejati kini berdiri di depannya. Belum sempat berbicara banyak, Suicide Noid muncul dan langsung menyerang. Jiban berusaha bertahan, tapi serangan beruntun dari monster itu membuatnya terdesak. Dalam kondisi genting, ia memanggil bantuan dari Reson, Beacon, dan Spirus, membuat pertempuran berpindah ke area luar. Suicide Noid memperlihatkan kemampuan uniknya dengan menciptakan kabut tebal yang membatasi pandangan Jiban dan memperlambat gerakannya. Meski keadaan berbalik tak menguntungkan, Jiban tak menyerah. Ia memanggil jetpacknya untuk terbang menembus kabut, lalu menghunus Maximilian Sword dan melancarkan serangan udara mematikan. Dengan satu tebasan penuh kekuatan, Suicide Noid akhirnya tumbang. Setelah pertempuran berakhir, Muramatsu yang kebingungan akhirnya dijemput oleh Naoto. Semua berakhir dengan aman, dan layar pun perlahan memudar menandai akhir dari kisah seru kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.